Hai sahabat Arkeo, jumpa lagi dengan Archie. Kali ini Archie akan ajak kalian berpetualang ke daerah Jambi, Sumatera. Nama Jambi sendiri ternyata sudah sejak lama disebut-sebut dalam catatan sejarah Tiongkok sebagai Canpi atau Pican. Yuk kita ke Canpi atau Jambi. Di Jambi ada tinggalan arkeologis yang dapat dikatakan sebagai bukti dari sebuah peradaban besar di masa lalu, yaitu Kompleks Percandian Muaro Jambi. Candi ini berlatar Buddhis, ajaran yang sama dengan ajaran resmi di Kerajaan Sriwijaya. Kawasan cagar budaya ini terletak sekitar 20 km ke arah timur laut dari kota Jambi, Provinsi Jambi, Sumatera. Meliputi area seluas 3.981 hektar, memanjang barat timur di tepian utara dan selatan Sungai Batanghari. Wow, ini merupakan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara. Di dalam lingkungan Kompleks Percandian Muaro Jambi, tercatat sekurang-kurangnya ada 82 runtuhan bangunan kuno. Keberadaan bangunan percandian di Muaro Jambi pertama kali dilaporkan oleh S.C. Crook, seorang perwira angkatan laut kerajaan Inggris pada tahun 1820. Crook mengatakan ia melihat reruntuhan sisa-sisa bangunan kuno dan menemukan sebuah arca Buddha di antara lebatnya hutan tropis Muaro Jambi. Setelah Crook, seorang peneliti Belanda, T. Adam, juga menyebutkan adanya reruntuhan candi dan arca di Muaro Jambi dalam perjalanannya tahun 1921 dan 1922. Laporan berikutnya datang dari sejarawan Belanda, F.M. Schnitger, yang melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat peninggalan purbakala di daerah Jambi pada tahun 1936 sampai 1937. Selanjutnya, mulai tahun 1981, kegiatan penelitian untuk mengungkap kesejarahan dan aspek-aspek budaya percandian Muaro Jambi dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kompleks Percandian Muaro Jambi saat ini terbagi dalam 13 kelompok bangunan. 10 kelompok bangunan berada di tepian utara Sungai Batanghari. 3 kelompok bangunan lainnya berada di tepian selatan Sungai Batanghari. Setiap kelompok candi Muaro Jambi terdiri dari candi induk dengan beberapa candi perwara berukuran kecil di sekelilingnya. Seperti candi-candi Sumatera umumnya, bangunan percandian di Muaro Jambi terbilang sangat minim hiasan. Tidak ada pahatan relief atau ornamen-ornamen yang menghias tubuh bangunan atau bagian lainnya. Secara teknis, pemakaian bahan batu bata tampaknya tidak memungkinkan untuk dibuat hiasan pahat. Pada bagian tertentu bangunan, seperti pipi tangga, memang dijumpai beberapa hiasan berupa makara makhluk mitologis penjaga bangunan suci. Hiasan itu dipahat pada batuan andesit. Selain bangunan percandian, dalam kawasan cagar budaya Muaro Jambi terdapat sebuah sistem jaringan air dari parit buatan yang bermuara di Sungai Batanghari. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa percandian Muaro Jambi adalah sebuah kompleks wihara dan asrama dengan bangunan-bangunan peribadatannya. Seorang pendeta Buddha Tiongkok bernama Itzing pernah mengunjungi wihara Muaro Jambi pada tahun 672. Ia menetap selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Di sekitar bangunan candi ditemukan berbagai macam artefak seperti lubang peripih atau tempat relik suci, lempengan emas, bata beraksara Jawa kuno, keramik Tiongkok abad ke-10 sampai 12 Masehi, serta gong perunggu dengan tulisan aksara Mandarin dan angka tahun 1231 Masehi. Temuan yang mengindikasikan adanya pemukiman ditemukan di luar tembok keliling candi. Artefaknya berupa benda-benda dari keramik dan fragmen besi.
serta mata uang emas. Kemungkinan dulu merupakan pemukiman murid wihara dan tempat tinggal pengelola wihara. Sebagai sebuah wihara, Komplek Muaro Jambi sekaligus juga merupakan tempat ziarah bagi umat Buddhis dari berbagai penjuru dunia. Hampir semua situs tersebut menunjukkan bukti aktivitas masyarakatnya sebagai penganut ajaran Buddha, khususnya Buddha Wajrayana. Peradaban megah Muaro Jambi tidak mungkin hadir tanpa dukungan sebuah kekuasaan yang terorganisir dan cukup berpengaruh, yang memberikan iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sebuah peradaban. Dalam rentang waktu 5 abad, Kompleks Percandian Muaro Jambi telah menjadi saksi dari kiprah dua kekuasaan yang silih berganti. Wihara ini kemungkinan sudah berdiri di masa Kerajaan Melayu, turut digunakan pada masa kekuasaan Sriwijaya dan tetap berfungsi setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh dan Kerajaan Melayu kembali berkuasa. Nah, itulah petualangan kita ke Percandian Muaro Jambi. Hebat ya leluhur kita. Ternyata percandian di Muaro Jambi pernah menjadi wihara dan sekolah agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa sejak dahulu leluhur kita sudah mengenal dan menerapkan arti toleransi beragama. Sekian dulu ya sahabat Arkeo. Nanti Archie akan ajak kalian untuk mengungkap kejayaan para leluhur kita yang lain. Salam!